Di kaki Gunung Rinjani, ada satu jalur lama yang bahkan warga desa enggan lewati setelah maghrib. Jalur itu tidak tercatat di peta pendakian. Orang-orang menyebutnya punggung ketiga, karena konon, di antara dua punggung Bukit Rinjani, ada satu jalan lain yang hanya muncul untuk orang yang sedang putus asa. Jarwo menemukan jalan itu saat hidupnya benar-benar hancur. Dulu ia punya toko material terbesar di kecamatan. Semua proyek bangunan beli darinya. Tapi setelah gempa dan utang bank menumpuk, tokonya bangkrut. Mobil ditarik leasing, rumah digadaikan. Istrinya pergi membawa anak semata wayang mereka. Yang paling menyakitkan bukan kehilangan uang, tapi kehilangan harga diri. Setiap pagi Jarwo duduk di warung kopi, pura-pura sibuk melihat ponsel agar tak perlu menatap orang-orang yang dulu memanggilnya Pak Haji. Suatu malam hujan, seorang kakek tua duduk di depannya tanpa suara. "Kau mau kaya lagi?" tanyanya. Jarwo mengira orang gila. Tapi kakek itu menyebut jumlah utangnya dengan tepat. Bahkan menyebut lokasi brankas kecil di kamar Jarwo yang tak diketahui siapapun. "Kau belum habis," kata si kakek. "Gunung masih mau menolongmu." Jarwo mulai ketakutan. "Apa maunya?" Kakek itu tersenyum. Giginya hitam semua. "Jangan tanya sebelum siap bayar." 3 malam kemudian, Jarwo mengikuti petunjuk menuju lereng timur Rinjani. Ia berjalan ditemani kabut tebal dan bau belerang yang menusuk. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada angin. Aneh sekali. Gunung sebesar itu terasa mati. Di tengah perjalanan, ia menemukan pondok reyot dari kayu hitam. Di depannya ada sesajen, kepala kambing, bunga edelweiss kering, dan kendi tanah liat berisi darah yang masih hangat. Kakek itu sudah menunggu. "Kau akan dapat uang," katanya. "Banyak, tapi bukan dari manusia." Jarwo mulai ingin pulang. Namun saat itu ponselnya bergetar. Notifikasi transfer masuk. 500 juta rupiah. Matanya membelalak. "Siapa yang kirim?" "Gunung," jawab si kakek santai. Jarwo gemetar. "Apa syaratnya?" Kakek itu menatap ke arah puncak Rinjani yang tertutup awan hitam. "Setiap malam Jumat, kau harus memberi makan penjaga." "Penjaga apa?" Kakek itu tidak menjawab. Uang Jarwo terus bertambah. Anehnya, semua datang tanpa asal jelas. Ada rekening tak dikenal mentransfer miliaran. Ada koper uang muncul di depan rumah kontrakannya. Bahkan orang-orang yang dulu menagih utang mendadak lunas sendiri karena ada donatur misterius. Dalam 2 bulan, Jarwo kembali kaya. Lebih kaya dari sebelumnya. Ia membeli hotel kecil dekat kawasan wisata. Membuka usaha jeep wisata. Semua lancar luar biasa. Tapi tiap malam Jumat, sesuatu datang mengetuk pintunya. 3 kali. Selalu jam 1 dini hari. Dan Jarwo harus membuka pintu belakang rumah sambil membawa baskom berisi hati mentah. Kalau terlambat sedikit saja, suara ketukan berubah jadi garukan panjang. Seolah ada kuku besar menggesek tembok. Jarwo tak pernah berani melihat wajah makhluk itu. Karena kakek itu berpesan, "Kalau kau melihat matanya, kau tidak akan bisa tidur lagi sampai mati." Suatu malam, Jarwo mabuk. Ia mulai merasa semua ini omong kosong. "Aku kaya karena pintar," teriaknya sambil menendang baskom sesajen. Malam itu ketukan datang lebih keras. Seluruh rumah bergetar. Lampu mati. Dari balik pintu belakang terdengar suara napas berat. Seperti kerbau raksasa. Jarwo panik. Ia ingat pesan si kakek, jangan pernah abaikan penjaga. Tapi nasi sudah jadi bubur. Tiba-tiba dari celah bawah pintu mengalir lumpur hitam pekat. Bau bangkai memenuhi rumah. Lalu terdengar suara perempuan menangis dari dapur.
"Pak, tolong buka. Itu suara istrinya." Padahal istrinya berada di Bali bersama anak mereka. Jarwo gemetar. Suara itu berubah menjadi suara anak kecil. "Pak, dingin." Jarwo menangis. Ia mendekat ke pintu. Lalu, ia melihat sesuatu dari lubang kunci. Bukan manusia, melainkan mata besar berwarna putih susu, tanpa pupil, menempel tepat di sana. Mata itu berkedip pelan, dan mulut Jarwo spontan terbuka sendiri. Bukan karena takut, tapi karena ada suara di kepalanya yang memerintah, "Lihat aku lebih dekat." Keesokan paginya warga menemukan rumah Jarwo kosong. Semua uangnya masih ada. Mobil masih di garasi. Makanan masih hangat di meja. Tapi lantai rumah penuh lumpur hitam dan jejak kaki besar mengarah ke belakang rumah. Lalu berhenti mendadak. Jarwo hilang tanpa jejak. Polisi datang. Tim SAR mencari sampai lereng Rinjani. Tidak ketemu. Yang aneh, beberapa pendaki mengaku melihat seorang pria berjalan sendirian dekat jalur punggung ketiga. Bajunya lusuh, kakinya telanjang, dan di punggungnya ada karung besar yang terus bergerak, seperti berisi sesuatu hidup. Saat para pendaki memanggilnya, pria itu menoleh perlahan. Wajahnya Jarwo, tapi matanya putih seluruhnya. Lalu dari dalam karung terdengar suara ketukan pelan. Tok, tok, tok. Pintu gaib.